Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran PAI, yaitu tentang tata cara perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Adapun materi kita yaitu tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Iya, adapun kompetisi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dan KD 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan pembelajaran dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. 3. Menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. 4. Menganalisis hikmah pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. 5. Menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang keenam, mempraktikkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Anak-anak sekalian, Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi suatu kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Adapun yang menjadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya untuk mengurus jenazahnya. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semua berdosa. Materi yang pertama yaitu memandikan jenazah. Adapun syarat jenazah dimandikan, 1. Didapati tubuhnya, walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkanlah terlebih dahulu jika memungkinkan. Yang kedua, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Yang ketiga, beragama Islam. Adapun syarat orang yang memandikan jenazah yaitu 1. Muslim, berakal dan balik. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. 5. Jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya yaitu tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Yang kedua, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi seperti dipan, meja, dan lain-lain. Yang ketiga, jenazah ditutup dengan kain yang melindungi seluruh tubuh agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, niat memandikan jenazah sambil menyiram air ke seluruh badan secara merata dan dari kepala sampai ke kaki. Yang kelima, bersihkanlah kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dengan sampo dan sabun. 6. Keluarkan kotoran yang ada di dalam perut dengan cara menekan bagian bawah perut sambil diangkat sedikit bagian kepala dan badannya. Yang ketujuh, bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan, kaki, serta rambutnya. 8. Wudukan jenazah sebagaimana wudunya orang yang akan melaksanakan sholat setelah semuanya bersih. 9.
Bilaslah dan siramlah tubuh jenazah dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Sebagaimana hadis Nabi tentang memandikan jenazah. Dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansar radhiyallahu an, berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus, wewangian, atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau, kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya, maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah, 1. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari masjid terdekat, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Adapun ketentuan mengkafani jenazah, yang pertama, batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri dari 3 lapis kain kafan, ditambah kerudung dan baju kurung. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani. Jumlahnya disunahkan ganjil. Yang kedua, bentangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan kerudung. Yang ketiga, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. 4. Tutuplah lubang-lubang, yaitu lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur, yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 5. Bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan kerudung. 6. Selimutkan kain kafan lembar demi lembar, dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Ketujuh, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelum di bawah kain. Yang terakhir yaitu simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Sebagaimana hadis Nabi tentang mengkafani jenazah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak sekalian, demikianlah materi pembelajaran kita tentang penyelenggaraan jenazah, sub materi memandikan dan mengkafani jenazah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.